dulu lah. Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Halo? Halo, Pak. Alat tulisnya sudah disiapkan nggak? Ini mana Agipin, Hanggara, Pastika, dan yang lainnya sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Siapkan Pak. dulu Absen alat dulu, tulis. absen, Pak. Nice. Ya. Sambil yang lainnya bisa menyiapkan alat tulisnya. Give delete vector. Dah, siapa nih? Pastika keluar nah. Oh iya, sip. Ada 6, 7, 8. Sudah? Kita mulai lah. Halo? Halo, Pak. Ada yang hanya masuk. Ya. Kita mulai, bisa dimulai kan nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buka aja mic-nya, ada apa-apa lah. Kalau di tengah jalan tiba-tiba ada yang ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah pada Ahad ya, 28 Maret 2021 kita berjumpa kembali di pertemuan pertama membahas matematika peminatan ya untuk hari ini. Nah, seperti biasa, kemungkinan untuk jadwal sudah tahu ya? Jadwal kegiatan UAS sudah tahu? Sudah? Sudah, Pak. Wah, kalau ada yang belum lagi. Nah, jadi grup hari ini matematika wajib. Ya. Ambil yang matematika wajib. Oke. Jadi ada perubahan ya kemarin ya dari jadwal sebelumnya yang nyata mengenai lokasi kemarin. Nah, selanjutnya untuk matematika wajib kayaknya kan ada masalah. Filenya sudah Bapak upload semua untuk tiga pertemuan yang sebelumnya. Silahkan nanti dipelajari materinya. Nah, untuk kali ini langsung saja ya. Bentar. Mana? Nah, nih. Ini sudah tampil ya tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah. Apa? Rangkuman materi matematika peminatan ya, kelas 12. Nah, yang pertama mengenai langsung aja kita masuk ke fungsi eksponen dan logaritma. Di materi kelas berapa nih? Kelas 1, kelas 10. Kelas 10 ya, kelas 10. Bapak ulangi sedikit. Nah, mungkin di kelas 11 dan 12 ada juga yang menggunakan beberapa sifat eksponen dan logaritma. Bukan hanya di mapel matematika ya, bisa di mapel lain juga ada. Nah, yang pertama mengenai sifat eksponen ya. Sifat eksponen yang ini atau bilangan berpangkat nih secara umum. Ya, jika pangkat dipangkatkan, pangkatnya dijumlah dan seterusnya. Ini kan ada masalah loh yang ini. Bisa aja nanti kalian ulangi kembali. Nah, untuk logaritma juga sifat-sifatnya juga sudah sudah ada di catatan Bu Hanpian. Selanjutnya, nah di sini. Nah, yang kita bahas nanti mengenai rumus atau
penggunaan ya, penggunaan dari fungsi eksponen. Jadi penggunaan dari fungsi eksponen serta logaritma. Nah, penggunaannya kemarin di kelas 10 yang banyak kita bahas itu mengenai fungsi pertumbuhan dan peluruhan ya. Nah, fungsi pertumbuhan sebenarnya ada dua ya, pertumbuhan linear dan pertumbuhan eksponensial. Nah, yang kita bahas di sini adalah mengenai pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Ya. Nah, bedanya apa nanti kalau di pertumbuhan? Nah, yang di dalam ini jumlah, tapi kalau yang peluruhan nanti dikurang. Itu aja. Nah, ini yang untuk yang peluruhan ya. Untuk peluruhan. Jadi PN, nah ini tadi ya. Bedanya ini dikurang. Tadi kan ditambah nih untuk pertumbuhan, sedangkan peluruhan itu dikurang. Langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% ya. Nah, jadi ini. Jadi pertumbuhan berarti ya. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu semakin banyak, kalau peluruhan itu semakin sedikit. Iya, mantap. Nah, sekarang meningkat berarti ini yang ada di otak kita adalah fungsi pertumbuhan. Secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Nah, ini ada keterangannya nih secara eksponensial. Ada nanti soal yang tidak ada keterangannya. Di tahun 2013 penduduk di kota A sebanyak, nah jadi di tahun 2013 penduduknya sebanyak 150.000. Hitunglah banyak penduduk pada tahun ke 2014 dan 2023. Nah, yang ditanyakan hanya jumlah 2000 di 2014 dan di 2023 ya. Jumlah perakiraan ya. Jadi perkiraan penduduk jika setiap tahun pertumbuhannya itu adalah 2%. Nah, jadi ini ada analisisnya. Nanti pihak statistik ya biasanya ini, bukan sensus. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, yang pertama, nih, banyak penduduk pada tahun 2014 artinya 1 tahun setelah 2013. Maka N-nya 1. Maka ini P ya, P0 atau penduduk awal ya. Penduduk awal itu 1.500.000. Dan B, fungsi pertumbuhannya adalah 2%. Nah, jadi sebenarnya kalau Bu Hanpian menulis rumusnya tadi, itu tadi kan Bapak tuliskan B. Tapi kalau di buku lain atau di contoh sebelumnya di materi kelas 1 itu berbeda, tidak masalah. Yang penting bentuknya itu sama. Itu cuma penggunaan simbol saja ya. Nah, maka PN-nya penduduk saat N. N-nya tadi 1 tahun setelah 2013. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini 1 ditambah. Nah, jadi di sini. N itu menjadi pangkatnya ini. Nah, itu aja. Nah, ini ya. Sehingga didapat 153.000. Itu di akhir tahun berapa tadi? Tahun berapa nih? Tahun 2014. Ya, 2014. Ya. Selanjutnya. Nah, sedangkan banyak penduduk pada tahun 2023 itu berarti N-nya berapa? 2023 dikurang 2013 adalah 10 tahun. 10 tahun. Nah, yang diubah hanyalah eksponen atau pangkatnya saja. Jadi ini ditambahkan, nah ini pangkatnya. Jadi tinggal mengalihkan ya. Ini dikalikan, dipangkatkan, dikalikan dengan yang ini. Terus, ini untuk contoh bentuk eksponen ya. Sampai sini dulu bisa dipahami. Halo? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bingung langsung aja ya ditanyakan. Nah, selanjutnya contoh kedua. Nah, ini adalah fungsi peluruhan. Radioaktif yang semula berukuran 125 ya, 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sekitar 12% dari ukuran semula setiap 12 jam. Ya, perhatikan setiap 12 jam. Secara eksponensial, tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Ya, 3 hari. Nah, sekarang kita cek di sini. Penyusutannya terjadi atau perubahan itu terjadi setiap 12 jam. Maka,
Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Wah, ini sudah. Yang pertama seperti biasa kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, selanjutnya pelungguhan terjadi setiap 12 jam. Nah, sehari pelungguhan terjadi sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena satu hari itu sama dengan 24 jam. 24 jam. Mantap, 24 jam. Ya, jadi kalau ada yang lupa. Nah, sekarang kalau 3 hari berarti 72 jam. Jadi terjadi sebanyak 6 kali pelungguhan. Jadi terjadi perubahannya sebanyak 6 kali. Atau N-nya adalah 72 bagi 12 sama dengan 6. Jadi pelungguhannya adalah P0. Ya, P0 tadi 125 dikalikan dengan 1 min B. Ini ya. Persentasi ya. B tadi persentasi penyusutan atau peningkatannya. Sehingga didapat 0,88 pangkat 6 dikalikan dengan 125. Sehingga didapat 58,05 gram. Nah, sampai sini pertumbuhan dan pelungguhan. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke bentuk yang ketiga. Ada? Tidak ada? Nah, sekarang kita coba hitung sama-sama nih. Nah, soalnya nih. Ini kan ada jawabannya nih. Kita jawab sama-sama. Nomor 3 dan 4. Yang pertama adalah di sini ya Pak. Kita lihat yang pertama banyak ya. Banyak. Ini menggunakan fungsi pelungguhan atau pertumbuhan nih? Halo? Buka saja ya. Peluruhan, Pak. Apa? Peluruhan. Peluruhan. Kenapa jadi digunakan pelungguhan? Karena situ ada kalimat untuk mengurangi keberadaan zat tersebut, maka Azhar berusaha keras dengan berbagai cara agar tidak ketergantungan. Berarti itu tuh pengurangan zat, Pak. Ya, pengurangan zat dengan peluruhan. Pelungguhan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, sekarang zat radioaktif itu sebesar 5% ya di sini ya. Berarti kita tulis dulu P0 ya. P0 atau terserah lah. Kada jadi masalah yang ini. Ini cuma simbol saja. P0-nya yang awalnya berapa? 250 ya. 250 miligram. Sekarang apa perubahannya? Persentasinya berapa? Apa nih? 5%. 250 dikali 5%. 5% atau apanya nih? B-nya ya. Perubahannya 5% atau 0,05 ya. 5% tuh ya. Nah, sekarang N-nya lamanya berapa nih? N-nya akan hasil besar per 3 jam. Berarti dari jam 3 sampai jam 18. Ya, 18 dibagi 3. Bukan. Dari jam 3. Ini kan jam 3 dari nih. jam 3. Jam 3 sampai jam 18 berapa jam? 15 loh. 15 jam. Sedangkan perubahannya hanya per 3 jam. Per 3 jam. Berarti N-nya 5 jam. 5 ya. Nah, sekarang tadi kemudian apa? P akhir ya, boleh. Atau PT terserah Bu Hanpian. Apa tadi? Langsung aja PO dalam kurung. Apa? 1 dikurang 1. N, 1 dikurang ini pelungguhan ya? Ya, 1 dikurang B 5. Ya. B langsung. N. Segah aja tuh istilahnya. Berarti 250 dikali 1 min 0,05 pangkat 5. Iya, mantap. Maka sini 250 dikurang 1 dikurang 0,05 berapa? 0,95 ya? Ya. 5. Nah. Maaf.
berapa nih? 250 dikali. Nah, sekarang Pak, kayak Bapak kami cara memangkatkannya yang ini Pak. Nah, khusus untuk soal fungsi eksponen dan logaritma, nanti kalian akan dibagi petunjuk ya. Di petunjuk misalnya, halo. Halo. Mana nih? Halo, suara Bapak masih kedengaran kada? Halo. Hanya kedengaran, Pak. Oh ya. Kalau tiba-tiba hilang, langsung aja lah Bapak dah lah. Koneksi atau Kadang apa kan? Pak kira koneksi ulun yang anu. Makanya kalau pindah koneksi Bapak, kada tahu am. Jadi langsung aja buan pian buka Pak. Suara pian tiba-tiba hilang toh. Nah jadi itulah. Jadi itu. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung yang ini. Ya. Jadi ini tidak ada masalah. Tapi untuk di soal nanti biasanya ada diketahui ya. Diketahui nilai dari ini yang ini. Misalnya 0,95 itu pangkat 5 itu berapa. Sudah ya? Nah, nanti bisa kalian cari sendiri. Jadi tinggal mengalihkan. Cari saja di kalkulator 0,95 dipangkatkan dengan 5 dikali dengan 250. Nah, nanti dapat jawabannya T akhir. Atau zat aktif pada jam 18:00. Selanjutnya, yang keempat, contoh keempat. Nah, Amelia ya. Amelia seorang pedagang sayur. Nah, mantap nih Amelia nih. Jadi pada awal karirnya dia ternyata meminjam uang ke suatu bank. Biasalah. Jadi uang di bank itu kalau kita pinjam otomatis kita mengembalikan dengan ada istilahnya, ada bunga dan sebagainya. Terlepas daripada hukum ya, terlepas daripada hukum agama, yang kita pelajari di sini untuk mengetahui ya, apakah lebih banyak atau lebih sedikit, ataukah sama saja. Ya, jadi di sini bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Jadi langsung saja, ini ya, P0-nya adalah 10 juta. Terus B-nya adalah 10% atau 0,1. Dan apa lagi nih? N-nya adalah 5 tahun ya, berarti N-nya 5. Berarti kada ditulis dari tahun berapa sampai tahun berapa. Maka didapat uang di akhir tahun ke-5. Selama 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun berarti langsung saja. Berapa nih? 10 juta. Terus langsung lah. Ini rumusnya tadi sudah di atas dituliskan. 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Nah, jadi 10 juta kali 1,1 pangkat 5. Nah, sudah. Nah, nanti akan dapat hasilnya. Nah, sekarang itu totalannya ya. Nah, kalau di bank, biasanya kan kita langsung nih. Tinggal dibagi selama beberapa tahun. Misalnya karena ini 5 tahun dibagi 5 tahun atau 12 di 5 kali 12 ya, 50 berapa? 60 ya. Jadi dibagi 60 bulan. Ya. Jadi 1 bulannya kena berapa? Makanya terlihat kecil ya sebenarnya kita kalau misalnya pinjam uang di bank tuh, tapi sebenarnya lebih besar. Terutama untuk kredit motor misalnya. Kredit motor itu yang harga aslinya adalah 18 juta mungkin bisa sampai 23 atau sampai 30-an. Nah, makanya mereka bubuhan dealer atau penjualan motor itu lebih senang kalau kredit. Dan biasanya di kredit itu lebih banyak ya, lebih banyak bonusnya. Karena ini walau kaya apapunnya pasti masih berujung. Nah, itulah. Nah, jadi kalau orang yang pernah belajar matematika, cobalah gunakan logika ya. Jangan mentang-mentang sedikit, ternyata dihitung itu lebih banyak. Ya.
Dan yang kedua, yang seperti ini itu termasuk tidak dianjurkan ya, karena tergolong dalam riba ya, mengambil hak orang lain. Selanjutnya, materi ke-5. Nah, persamaan eksponen masih nih di fungsi eksponen. Ada yang bisa nih? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nih? Ada? Kedingat, Apa ya? Pak. Ada ingat? Sekali lagi. Bentar. Yang baru masuk nih silahkan diisi. This meeting now has unlimited minute. Kalau mati nanti Bapak buka lagi, masuk lagi ya. Kalau tiba-tiba hilang sendiri. Ini Bapak mentes pakai jumbonya Bapak yang Baik, dulu. Yang dulu lama sudah nggak kepakai, makanya dicoba di sini. Kalau tiba-tiba mati nanti masuk lagi. Kita lanjutkan. Persamaan eksponen. Nah, jadi seperti ini ya. Bonpen ingat lo sudah? Kalau misalnya 3 pangkat 2, itu artinya berapa? 3 kali 3 ya, sama dengan 9. Ya, paham nih? Terus ada tadi sifat 3 pangkat 0. Itu berapa nih? 3 pangkat 0? 0. Berapa? 0. 3, 0. Berapa lagi? Ada 3, ada 0, ada 1. Siapa nih yang jawab 3 tadi siapa? Halo, gak ada Bapak, sebutkan. Bapak ada kelihatan nah. Siapa 3? Nah. Ulun bang dari Pak Ai. 3, Amelia 3. 0, yang jawab 0 siapa nih? Anggara kah? Iya, Pak. 3. Yang jawab 1 tadi siapa? Kayaknya dasar 1 Bang, Pak. Kita cek ya. Nah, ini sudah tahu nih. Tadi apa? Kalau pangkatnya apa? Kalau pangkatnya apa? Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah kan? Kalau dikurang pangkatnya kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Itu kan hasilnya adalah berapa? 3 pangkat 5 ya. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu kan 3 pangkat 1 atau 3. Nah, sekarang kalau sama 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Berarti apa? 3 pangkat apa? 3 dikurang 3 ya. Berarti pangkat 0 kan? 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 3 berapa? 27 kan? 27 dibagi 27 berapa hasilnya? 1. Berarti di pangkat 0 tuh hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi ini hasilnya 1. Pak, apa hubungannya ini, Pak? Nah, sekarang kita lihat bentuk soalnya. Bentuk soalnya adalah nih. 4 pangkat 3x plus 6. Nah, bentuk eksponensial sama ya, kayak persamaan ya, kayak persamaan linear. Tapi ini adalah bentuk eksponen dan logaritma saja. Sekarang kita lihat di sini. 4 pangkat 3 4 pangkat 3x plus 6. Bolehlah Bapak tulis jadi 4 pangkat 0. Boleh kada? Halo? Boleh. 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 Kenapa Boleh, Aklim? Bang. Nah, Aklim yang lainnya, Amelia dan yang lainnya, kenapa jadi boleh ditulis 4 pangkat 0? Karena 4 pangkat 0 itu sama lawan 1, jadi Ya. ditulis 4 pangkat 0. Boleh. Nah, jadi itulah karena sama lawan 1, jadi Bapak tulis 4 pangkat 0. Nah, sekarang karena nih bilangan pokoknya sudah sama, berarti yang kita hitung hanyalah eksponennya saja. Jadi 3x tambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan berapa nih? Negatif 6. Maka x-nya adalah negatif 2. Masih ada yang nggak paham atau Bapak kecepatan kelajuan, silahkan ditanyakan. Silahkan. Sebelum Bapak lanjutkan. Ada? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada?
Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Karena Pak. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, sambil kita cek. Kalau ada, ini Bapak sampaikan dengan Pak Anam ya. Pak Anam, Pak Ahmad Agil Anam, Ibu Dwi, dan Ibu Mar. Juga tadi ada Bapak undang, selamat datang nih Pak Ahmad Damayanti nih. Beliau adalah Ketua MGMP ya. Ketua MGMP Matematika di Kabupaten Bagitokuala. Nah, terima kasih sudah berhadir ya. Nah, jadi beliau senior Bapak beliau adalah Ketua MGMP di Kabupaten Bagitokuala. Kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang soal nomor 6. Nah, bentuknya adalah mengenai apa nih? Persamaan logaritma ya. Persamaan logaritma 3 log 2x ditambah 3 log 4 sama dengan 3 log 2x plus 6. Ada yang ingat lah caranya? Kada usah sampai tuntung, caranya aja dulu. Ada yang ingat lah? Halo? Ada yang ingat? Halo, Pak. Ada yang ingat? Ada? Sifatnya aja ingat lah. Ingat. Ingat, apa sifatnya nih? Apa? Ya, kalau Oke. Sip. Itu ya. Tadi siapa nih? Si Gipin ya. Nah, jadi seperti ini. Logaritma ingatlah. Kalau kita ada suatu nilai, misalnya gini nih. 2 log 3, 2 log 32 ya, misalnya. Atau 2 log 4 aja, Ding, supaya lebih mudah menghitungnya. 2 log 4 nih sama dengan berapa? Apa bahas dulu ya? 2, Pak. 2 log 4, 2. Nah, dapat di mana 2? Itu tadi dari 2 log 4 sama dengan 2. Ini artinya kalau dalam bentuk pangkatan nggak, Pak? 2 pangkat 2 ya? pangkat 2. Iya, sama dengan 4. 4-nya yang di sini. 2 ini, 2 itu yang ini. Ya, karena kebetulan angkanya sama, makanya Bapak kasih tanda yang beda-beda ya. Jadi itu ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, apa namanya? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 4 sama dengan 2. 4. Ya. Terus misalnya seperti ini nih. 2 log 4 nih ditambah dengan 2 log berapa ya? Log 8. Ini jadinya berapa nih? Di sini berapa nih? Berapa nih? Jadi 2 log 4 tadi berapa? 2 ditambah 2 log 8. Yuk. Halo. 2 log 8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 4. 2 log 8 sama dengan 3. 3 ya. 3. Oke. 3, Pak. 3. Nah, sekarang kalau Bapak tulis di sini. 2 log dalam kurung 4 kali 8 berapa? 16. 4 kali 8 16 lah. 4 kali 8 32. 4 kali 8 32. 2. Nah, sekarang 2 log 32 berapa? 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 32?
Berapa kali dipangkatkan nih? Pangkat 5, Pak. 5, mantap. Nah, di sini juga 2 tambah 3, 5. Ya kan? Iya, Pak. Oke, sudah gini berpandai dulu sama Mama lah. Artinya apa? Tahulah maksudnya. Kalau di sini ya, di sini perkalian misalnya 2, nih. Soalnya adalah 2 log 32. Itu boleh kita pecah menjadi nih 2 log 4 kali 8, ya. Sekarang kalau bentuk perkalian seperti ini boleh dijadikan penjumlahan. Artinya apa? Ini batasi dulu. Nah, nih. Artinya di sini 3 log berapa nih? 2x min 3 dikali dengan 4 itu sama nilainya dengan 3 log 2x plus 6. Nah, artinya yang ini sama nilainya dengan yang ini. Nah, tinggal kita hitung. 4 kali 2 ya. 8x min 12 ya. Sama dengan 2x plus 6. Nah, sudah kita kumpulkan sampai sini. Sini jadi 6x didapat dari 8 dikurang 2 ya. Sini 6 ditambah 12 artinya 18. Maka x-nya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka nilai x-nya adalah 3. 3. Nah, nyaman aja loh. Ada masalah? Nyaman ya, Pak. Nah, namanya dipahami, nyaman aja. Insya Allah bisa aja Bon Pian. Ya, itu ya. Selanjutnya, selanjutnya soal ke apa nih? Soal ke-7 ya. Nah, bentuk logaritma untuk bilangan. Nah, ini berarti kada usah lagi nih. Langsung berapa nih bentuknya nih? Berapa? Ini bentuk ya. Tiga log 9 sama dengan 3. 3 log 9 sama dengan apa sih? Sama dengan X. Kan ini bentuknya sama aja. dengan 2. Nah, ini apa nih? Bapak garis bawah ini. Bentuk umum ya. Artinya ada tidak di sini disuruh menghitung? Tidak ada loh. Nah, kalau tidak ada berarti cuma bentuknya aja. Ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini apa nih? Tampilan di wadah Bon Pian. Nomor 7 ya? Halo? Oke, nomor 7, Pak. Bentuk umum logaritma. Ya. Jadi yang ditanyakan bentuk umum ya. Next ke soal selanjutnya. Nomor 8. Nomor 8. Nilai X yang memenuhi persamaan ya. 3 log 2X min 3 sama dengan 3 log 3. Langsung aja lah. Langsung aja. Ini artinya nilai ini sama dengan ini. Maka langsung saja 2X min 3. Ini kada Bapak tulis lah bentuk panjangnya. Langsung aja. Maka 2X sama dengan 6. X 6. sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Nah, 3. Ya. ya. Terus selanjutnya next. Kada ada masalah yang ini. Laju aja Bon Pian nih. Nah, vektor. Vektor ya. Vektor ini kalau kada salah ada 2 soal ya. 2 soal. Jadi yang di sini ditanyakan, nah ini vektor. Nah, seperti kelas 10 ya. Jadi vektor di sini Bapak tambahkan sedikit. Ya. Ini misalnya X di sini Y. Maka nilai ini itu boleh dicari dengan ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat.
Karena ini kalau Bapak ambil, ini misalnya O ya. Nah, O. Nah, ini siku-siku di O ya. Di O, di sini A, di sini B. Maka ini kan sejajar nih. Maka nilai OB itu sama dengan nilai Y. Nah, maka di sini R. Ya, jadi R-nya boleh kita tulis seperti ini. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah, penulisan vektor itu sudah dijelaskan di sebelumnya. Menggunakan topi atau garis. Ini ya, komponennya. Nah, selanjutnya vektor di ruang 2. Nah, ini tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi di atas. Dan hubungan lawan trigonometri nanti juga ada nih. Ya. Nilai sin, cos, dan tan. Cepat aja kita lah. Nah, soalnya di sini adalah cuma penjumlahan dan pengurangan, perkalian ya. Jadi nih yang sederhana. Contoh soalnya. 0,9 dan 10. Vektor A sama dengan 61 dan vektor B 23 ya. Maka vektor A ditambah vektor B. Jadi untuk nomor 9 itu langsung saja lah. Vektor A ditambah vektor B itu sama dengan, langsung aja ditambahkan 6 tambah 2 8. 1 tambah 3 berapa? 4. Sudah selesai. Nomor 10. Nah, ini sama ya. Translasi vektor apa? Pon? Ya, hampir mirip dengan translasi. Ya, sama. Sejenis ya. Cuma kebetulan cara penulisannya seperti itu. Nah, ini sama nih. Apa nih? Perbesaran ya. Sama. Nih, bentuknya. Jadi, yang sederhana aja. Jadi, U sama dengan, berapa itu? 41 ya. 41. Jadi, 2U tinggal mengalihkan. Perkalian biasa. 2 dikali 41. Jadi, berapa? 82. Sudah selesai. Udah ya. Nomor 10. Nah, selanjutnya trigonometri dasar. Nih, masih ingat loh? Sinus itu perbandingan sisi depan bagi sisi miring, cos itu samping bagi miring, tan itu depan bagi samping. Ini masih ingat loh? Ingat pasti lah. Dasar nih, dasar trigonometri. Ingat. Ingat nih lah? Ingat Pak, ingat. Ingat. Nah, Ada di catatan. ada di catatan. Nah, jadi yang selanjutnya tabel trigonometri. Ini tabelnya. Nah, nilai sudut istimewa nih. Nah, sudut sinus 1,5, setengah akar 3. Maaf, nolnya mana nih? Nolnya ketinggalan nih. Sorry ya, nolnya ketinggalan Bapak nih. Yang nolnya ketinggalan ya. Jadi ini ada sudut 0 di atasnya. Nah, ini ya. Nah, ini 0. Jadi cara menulisnya Buan Pian boleh dari sinus ya, cara menghafalnya. Jadi sinus 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, jadi ini. Jadi berurutan. Ya, karena nolnya itu sama dengan 360 ya ditulisnya. Nah, sedangkan cos itu kebalikannya ya. Nah, karena sinnya 0 itu 1, maka dibalik ya. Jadi cos 90 itu, sin 0 itu adalah 0, maka cos 90 adalah 0. Jadi berurutan lah. Jadi ini ke sini, ke sini. Ini yang sama. Nah, lanjut. Ini ilustrasi. Nah, kemarin ada kuadran ya. Kuadran itu adalah daerah yang dibagi ya menjadi 4 bagian untuk trigonometri. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 itu ada 180 sampai 270. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Sekarang perhatikan di sini. Ini boleh disebut dengan sudut berelasi ya. Kita cek di sini. Contoh ya. Misalnya cos nih.
Nah, ini cos 180. Cos 180 minus 1. Cos 180 adalah minus 1. Jadi minus 1 di sini ya. Nah, di sini adalah minus 1. Jadi cos, kita lihat sih. Cosnya mana? Nah, cos 270 min A berubah jadi sin. Halo? Kalau bingung langsung ditanyakan ya. Nah, jadi ini berubah jadi min sin ya. Nah, jadi tinggal dihitung aja. Jadi min sin A. Nah, kemarin kalau ada yang sama, boleh menggunakan yang sama tersebut. Nah, inilah. Jadi tinggal kalian hitung aja. Nih, jadi yang selanjutnya. Duh, habis deh. Nah, sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu ada yang ditanyakan lah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Contoh soal yang trigonometrinya ada, Pak? Trigonometri. Nah, Kan tadi masih teorinya, Pak. Oke. Ada masalah ada dulu yang tadi? Ada yang ingat? Ingat lah, ingat aja loh. Ingat aja, Pak. Ingat aja, boleh. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh 2 soal aja ya. 2 soal. Tadi. Cek dulu. Nah, misalnya seperti ini nih. Jika tan A sama dengan setengah dengan A sudut lancip, maka nilai cos A. Wah, ini sederhana nih. Ini soal tadi sampai berapa tadi? Nomor 8. Nomor 8 ya? 9, 10. Dan nomor 11 ya? Oke. Jadi ini nomor 11. Nomor 11 ya. Nomor 11, batas nomor 11. Ini nomor 12. Jadi nomor 11, tan. Tan A sama dengan setengah. Nah, yang ditanyakan adalah cos A. Nah, kalau kita buat segitiga siku-siku, ini sudut lancip nih. Tan itu perbandingan apa nih? Depan ya. Tan desa depan per samping. Tan desa. Saya sini sudutnya adalah alfa. Maka bagaimana cara mencari nilai ini? Nilainya adalah misalnya R ya. R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dengan akar berapa nih? 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Ya. Kada dapat nilainya ya biar aja. Kada jadi masalah. Biar aja. Berarti di sini adalah akar 5. Yang ditanya apa tadi? Cos. Cos A apa? Cos sami, samping per miring. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah akar 5. Berarti nilainya adalah 2 akar 5. Nah, karena penyebut kada boleh bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar. Ya. 2 akar 5. Ya, jadi jawabannya adalah 2 per 5 akar 5. Sudah selesai. Udah? Nah. Di kuadran tadi masih ingat lah buan pian lah. Di kuadran sini. Ingatlah di sini lah. Di sini apa nih? Semua nilai positif. Semua positif. Di sini? Sin positif. Mantap. Di sini? A. Tan yang positif. Di sini? Cos ya. Cos. Nah, sekarang. Nah, ini yang Bapak sampaikan kan ini nih. Sama ini sinta tanpa kosmetik. Ya. Ini apa namanya? Supaya nilainya sama ya. Supaya nilainya sama. Jadi 180 kurang A.
Nah, berarti kalau di sini adalah, ini kan beda nih. Supaya sama kemarin pakai yang mana? 180 tambah A. Ya. Ya, Lang? Nggih. Nah, terus yang ini nih, ini sama kan nih? Ini cos, ini sin. Nah, ini juga sama nih. Berarti ini 360, pakai yang 360 kurang A. Jadi itu aja. Jadi untuk yang kuadran 1, itu sudah diketahui. Kuadran 2, kita menggunakan 180 kurang alfa. Kuadran 3, 180 tambah alfa. Kuadran 4, 360 dikurang alfa. Ingati yang ini. Alfa. Yang ini nih. Nilai ini. Semua positif. Di sini cuma sin, di sini cuma tan, di sini cuma cos. Coba lihat ini. Misalnya 200, yang penting kelipatan daripada sudut istimewa. Ya. Itu. Nah, kita gunakan di sini aplikasinya. Sin A. Sin A sama dengan min 3/5. Berarti boleh aja ya. Di sini sin demi ya, 3/5. Berarti sini berapa nih? Berapa? Ayo. 5 dikurang 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat gitu, Pak. Ya, 5 berapa? 25 dikurang 3 yang 3 9 25. 25 dikurang 9. Ya. 25 4 ya. 9, Sorry. 16 ya 4. 4 Oke, ya. 4. Sip. Nah, biar aja jangan mempedulikan yang ini dulu. Nah, tapi nanti kita perhatikan yang ini. Yang ini ya. Nih. Sudut A berada di kuadran 3. Makanya di sini jadinya negatif. Jadi kalau kita buat, nah di sini. Nah nih. Kuadran 3 di mana? Di sini ya. Nah, Oke. min 3,5 ya. 1, 2, 3. Min 3,5. Berarti di sini kayaknya titiknya. Terus nilai sini cos B ya. Cos B 7/25. Ya, cos B 7/25. Kita cari cos B sama dengan 7/25. Jadi didapat berapa nih? Cos sami berarti 7/25. Berarti sini berapa nih? 25 itu adalah 625 ya. 625 dikurang 49 ya. Berapa nih? Berapa? Ingat. Coba sambil dibantu yang lainnya. Sambil dibantu ngitung. 576. 576. Oke. Berapa jawabannya? 576. Itu akar dari berapa? Akar 576? 5 akar 24. 5 24 ya? Coba di 24 pangkat 2. Juga 576 lah. Ada. Kalau ada biar aja. Ada. 24, Pak. 24. Pas. Ya 576 ya. Oke. Dari sini 24. Sudah. Nah, yang ditanyakan, Oke, 24. dan sudut B berada di kuadran 4. Maka nilai tan A tambah B. Nah, ini cari nih. Tan A tambah B. Nah. Ya. Bu Hanpian, ingatlah, tan A tambah B. Artinya apa nih? Ada yang ingat? Buka lagi. Nah, perpaduannya. Tan A tambah B. Itu artinya apa? Ayo. Bukan sudutnya lah yang ditambah. Ayo. Yang ingat, sambil dibuka dulu bukunya. Sian Bu Hanpian. Karena terlalu lama menunggu, kalau Bapak aja. Silahkan. Ada? Ayo, apa? Tan A tambah B itu sama nilainya dengan
Sama nilainya dengan apa nih? Sama dengan bagus di sini. Sama dengan apa nih? Sama dengan tan A ditambah tan B per ya 1 min tan A tan B. Nah, ini ya. Sekarang kita cek. Langsung aja ya nilainya ya. Nah, di sini ini kuadran 3. Kuadran 3 tadi apa yang positif? Yang positif apa? Nilai tan. Tan positif ya. Tan. Nah, sekarang tannya ini berapa? Tan desa 3/4. Berarti nilai dari tan A ya. Tan A itu sama dengan 3/4. Sahabat. Banyak kayaknya juga. Bapak tulis. Ringan. Mana nih? Bapak tulis ini tan A sama dengan berapa tadi? 3/4. Yang di sini adalah kuadran 4 ya. Kuadran 4 tadi cuma cos yang positif, maka tannya /nya adalah negatif ya. Tan desa berarti tannya adalah tan B sama dengan berapa? Negatif 24/7. Keluar kok. Maka didapat tan A-nya berapa? 3/4. Tan B-nya ditambah, tan B-nya berapa? Dalam kurung negatif 24/7. Dibagi dengan 1 min tan A adalah berapa? 3/4 dikali dengan 24/7. Sudah. Nah, selesaikan aja lagi. Yang ini buan pian. Nah. Udah, ada yang ditanyakan sampai sini. Sampai trigonometri aja ya. Baru nanti kita sambung. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada? Ada? Halo? Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo? Ada yang ditanyakan? Halo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau bingung silakan langsung ditanyakan aja lah. Ayo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Ini silakan diselesaikan sendiri nanti tugas kalian nih menghitung. Nomor selanjutnya 13. Jika tan A sama dengan 1/3 nilai cos 3A. Nomor 13. Nomor 13 ya. Tan A sama dengan 1/3. Maka nilai tan 3A. Nah, sekarang cari buan-buan tan 3A. Tan 3. Tan A. Ada? Yang ingat silahkan langsung saja disampaikan. Ingat? Ingat ah? Tan 3A. Halo? Nah, tan 3A ini sama dengan nilainya, Pak. Tan A dikali dengan tan 2A ya.
Nah, yang ada kan sampai tan 2A saja pengertiannya. Nah, ini kayak nanti kalian cari. Nah, nanti kalau Bapak kurang pas silahkan dicoba. Nomor 14 nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Nomor 14 adalah tan A sama dengan setengah. Tan A sama dengan setengah. 1/2. Atau lancip maka nilai cos 2A. Kita cari sih nilainya berapa. Tan itu perbandingan tan desa. 1/2 tadi di sini berapa akar? 5. Ya. Lancip berarti nilainya adalah semua positif karena tidak ada ketentuan kuadran. Maka didapat di sini cos 2A itu sama nilainya dengan 1 cos 2A ya. Itu sama nilainya dengan karena ini cuma nilai cos saja yang ada, nilai sin-nya pun sebenarnya ada. Kita coba dengan 2 cara mungkin ya. Nah, jadi di sini 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, di sini cosnya berapa nih? Cos sami, samping bermiring. Cosnya tadi berapa? 2/5 akar 5. Berarti di sini 2 dikali cos kuadrat ya, berarti 2/5 akar 5 kuadrat min 1. Nah, itu ya lagi. 2 dikali berapa nih? Ini dikuadratkan sisa 5 ya. 25 berarti sini adalah 4/5 kurang 1 jadi 8/5 min 1. Jadi dapatnya adalah 3/5. Nah, itu. Boleh pakai cara yang lain. Kalau ada cara yang lain silahkan. Yang terakhir adalah yang ke-15 ya. Pengertian ini. Ada 2 sudut di istilah ya. Istilah di dalam trigonometri. Jadi ada 2 sudut ya. Ada 2 sudut. Nah, misalnya ini. Ini dalam suatu trigonometri. Ini misalnya ada suatu pohon ya. Nah, ini ada sudut di sini, ada sudut di sini. Nah, ini ke bawah ya. Ke bawah ini namanya sudut depresi ya. Depresi. Iya betul depresi. Nah, kalau ke atas ini namanya elevasi ya. Elevasi. Nah, nanti boleh juga sambil di googling ya kalau Bapak ada salah. Jadi ini penggunaannya. Ada sudut elevasi dari bawah nih ke atas. Tapi kalau depresi itu dari atas ke bawah. Makanya istilah orang sakit depresi itu adalah penurunan ya. Penurunan mental. Nah, itu disebut dengan depresi. Ya, tapi kalau elevasi itu tidak digunakan. Jadi hampir sama ya istilah-istilah itu. Di matematika atau di lain. Sudah, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Bapak kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Halo? Nih masih ada orangnya kan nih? Ada Pak, ada Pak. Ada? Masih ada, Pak. Nah, kalau ada lagi. Nah, seperti biasa Bapak minta dokumentasi anunya gesan kapag muka mandek mulah video benar ya. Minta buka kameranya stumat aja. Nah, sip. Kayak dia pakai anu lagi kah? Bagi deh. Iya, yang. Oh iya, satu lagi nih Bon Pian.
Ruang Guru sama Genius itu ada konten ya, ada konten gratis yang disebut dengan tanya ya, dengan tanya apa namanya ya? Bapak share screen aja gitu sambil menunggu kawannya membuka kameranya. Mana nih ya? Oh ini. Bisa kelihatan ya? Kelihatan nih ya. Nah ini. Ada Genius ya. Ada Genius. Di sini ada mungkin yang pernah coba lah. Biasanya ada Bapak sampaikan dulu kelas berapa yuk, kada ingat Bapak nah. Jadi silakan kalian sekarang banyak aplikasi ya. Penyelesai soal pun banyak selain Photomath, ada Colon kalau kada salah. Co-learning tuh. Nah, itu lebih canggih lagi. Terus di sini kalau sambil tanya juga bisa di sini ya. Kalau di sini berbasis WA ya. Jadi WA nanti bisa kalian foto soalnya nanti akan keluar. Habis itu diproses beberapa waktu ada nanti jawabannya. Bisa jadi jawabannya itu adalah cara ya, langkahnya ada. Tapi kalau memang sudah ada di internet, soal itu sudah di internet, misalnya soal ujian, nah itu biasanya langsung sampai ke penyelesaian. Tapi kalau kalian cari soal dulu ya, soal olahan Bapak itu kata-kata hampir kada ada di internet. Ya, cuma langkahnya aja yang ada. Karena Bapak mengambil soalnya itu bentuknya aja. Tapi kalau soalnya Bapak usahakan itu tidak sama ya. Nah, itu ada dua, ada Genius sama Ruang Guru ya. Nah, Ruang Guru juga yang Bapak pernah coba nih Ruang Guru nih. Ruang Guru cari aja Guru Robo kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat. Nah, ini. Nah, jadi cari Ruang Guru ada, nah nih, aplikasi Ruang Guru. Gratis, nanti ada Robo Guru, apa ya? Robo Guru kalau nggak salah ya. Ada yang pernah coba lah? Halo? Ada yang pernah nyoba? Robo Guru WA nih. Nah, Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nah, belum pernah. Coba tes. Rancak. Nah, mantap nih. Siapa nih? Nah, ada yang pernah coba. Nah, Robo Guru nih. Habis itu kalau yang belum tahu, terus ada Genius nih juga ada nih. Genius juga sudah menyediakan anunya. Cuma Bapak yang pernah yang ini ya, yang Robo Guru nih pernah nih Bapak coba. Jadi Bapak ngetes soal Bapak tuh ada di internet. Ternyata jawab kadadanya kada kau menjawab. Cuma dibaginya materi aja, berarti aman nih. Jadi amun pian pakai ini, insya Allah kada ada jawabannya. Nah itulah. Tuh waktu itu terus ada Photomath sama Colon kalau kada salah dulu tuh. Itu dikasih tahu sama bubuhannya juga yang ngajak mencari. Nah, udahlah. Kita dokumentasi dulu. Bapak stop dulu share screen-nya. Udah ya? 1, 2, 3. Nah. Belum, Pak. Udah lah. 1, 2, 3. Belum. Ya, Pak. Aklim kah? Oh, astagfirullah. Ya, Arifin, Aklim. Nah, udah kan? Aklim air mandi, Pak. Sudah. 1, 2, 3. Nah. Astaga, kenapa umpat? Sana minta akan. Udah, aja kan. Gin. 1 aja, Gin. 1 aja cukup dah. Nah, dah. Itu aja, Gin. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Bu Hanpian, ujiannya di mana? Beda-beda kan nih? Halo? Ujiannya di mana-mana nih? Aklim sama lah. Lawan Alpisah, lawan yang lainnya. Lawan Amel sama? Ulun Pak 12. Oh, Pal 12. Aklim, Pang? Nanti pada masuk-masuk. Lawan Bagir Alpisah 5. Oh. Beda-beda leh. Anu Pang Amel Bang di mana? Jaga di mana?
Oh, yang lain tentang sini aja. Well, sip. Ayo Ja, gimana aja? Yang penting sukses saja dan fokus lah. Nah, minta kela dulu Bapak, karena kita sambung Bapak Gi, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Wassalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.